Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yunita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas video yang kedua. Yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menetapkan metode Bimba. Dasar hukum dalam menetapkan metode Bimba ada dua. Yang pertama yaitu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa, dan juga sesuai dengan ayat kelima yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Ketika orang dewasa tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak anak tidak akan terpenuhi dan dampaknya orang dewasa akan merampas hak anak. Dasar hukum yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, di mana teori ini digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930 dalam teori behavioristik yang berbunyi dasar-dasar hukumnya ada tiga. Yang pertama yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, di mana ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akan mengakibatkan kegiatan tersebut untuk terus diulang. Yang kedua yaitu the law of exercise atau hukum latihan, yaitu ketika sesuatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu atau di sini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam melatih belajarnya. Yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan untuk dilakukan. Ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain dan menumbuhkan minat belajar anak. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Yang dimaksud bermain di Bimba A-I-U-E-O yaitu melakukan permainan yang konstruktif, bertahap dan edukatif atau ada kurikulumnya. Bermain di Bimba A-I-U-E-O menggunakan metode lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba yang akan terasa menyenangkan bagi anak. Yang ketiga yaitu jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. 3 metode utama yaitu yang satu adalah ke-1 fun learning atau proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Dan yang kedua small step system atau proses yang dilakukan secara bertahap, yaitu motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, karena masing-masing anak memiliki karakteristik tersendiri. Caranya yaitu buat anak untuk tertarik terlebih dahulu, berikan reward agar anak semakin bersemangat. Yang ketiga yaitu individual system, yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Lalu metode penunjang untuk Bimba yaitu variation skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif atau kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Lalu yang kedua ada kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Yang ketiga yaitu kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik ini terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar, kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan
penggunaan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menari. Yang kedua yaitu motorik halus atau kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Metode inilah yang digunakan oleh Bimba AIOEO untuk meningkatkan motorik halus dalam proses belajar anak. Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu yang keempat adalah bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Salah satu kunci bahagia adalah dengan belajar. Dengan menerapkan metode fun learning yang proses belajarnya sepenuhnya menyenangkan bagi anak, maka minat belajar anak akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga proses belajar tersebut akan memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Demikian tugas video kedua ini saya selesaikan. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.